البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin kita pada perkataan At-Tahawi rahimahullahu taala, fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Apa maksud dari perkataan ini? Inda Rifki. Terus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat keesaan yang sesuai dengan keagungannya. Tidak ada satupun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang perkataan ini sangat jelas diambil dari salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu apa? Indak Ismail. Qul huwallahu ahad. Ini untuk penegasan bahwasanya Allah disifati dengan sifat keesaan. Dan pada laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah, di sini sesuai dengan ayat apa? Laisa kamitslihi syai'un. Taib. Dalam Al-Ikhlas sendiri juga apa? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Taib. Sekarang kita masuk ke perkataan berikutnya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al-jihatus sid kasairil mubtadi'at. Dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, kemarin setelah kita tegaskan bahwasanya Allah disifati dengan sifat keesaan, tidak ada satupun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian beliau tegaskan kembali bahwasanya Allah Ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang diistilahkan dengan al-hudud, batasan, demikian pula ghayat, juga dari arkan, a'dha dan adawat. Yang ini istilah-istilah ini nanti akan dijelaskan. Demikian pula la tahwihil jihatus sitti, la tahwihil al-jihatus sittu kasairil mubtadi'at. Tidaklah melingkupi Allah Subhanahu wa taala al-jihatus sitt, yaitu arah yang 6. Yang dimaksud dengan arah yang 6 adalah apa? Depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Sebagaimana yang ditetapkan oleh para ahli bidah. Baik. Qala syarih hafidhahu rahimahullahu taala, udzakiru baina yadayil kalami
ala ibarati Syekh rahimahullahu taala muqaddimatan atau Adhkuru baina yadayil kalami ala ibarati Syekh rahimahullah muqaddimatan. Aku akan sebutkan sebelum perkataan atau sebelum pembicaraan dan penjelasan tentang ungkapan Syekh di sini suatu muqaddimah, yaitu untuk pendahuluan. Wa hiya anna an-nasa fi itlaqi mithli hadhil alfazi salasatu aqwal, yaitu bahwasanya manusia dalam pemutlakan lafaz-lafaz semisal ini terbagi menjadi 3 pendapat, yaitu maksudnya itlaq di sini itu isti'mal, penggunaannya itu dalam mensikapi kalimat-kalimat tersebut yang dinisbahkan pada Allah seperti hudud, ghayat, arkan, a'dha, adawat. Nah, ini dalam mensikapinya ikhwan, manusia terbagi menjadi 3 pendapat. Fataifatun tanfiha, golongan yang pertama meniadakannya. Fataifatun tutsbituha, dan golongan yang kedua menetapkannya. Wataifatun tufasil wa humul muttabi'una lis-salaf, dan golongan yang ketiga memberikan perincian, dan mereka itulah para pengikut salaf. Fala yutliquna nafiyaha wala izbataha illa idza buyyinat. Mereka, yaitu para salaf dan siapa saja mengikuti jejaknya, tidaklah memutlakkan terhadap lafaz-lafaz tersebut penafian, tidak pula penetapan, kecuali apabila diterangkan maknanya. Tempat kalian apa? Illa idza apa? Pakai tak enggak? Buyinat? Buyinah. Baik. Berarti tidak di komah. Ya, tempat saya di komah, makanya berhentinya harusnya pakai tak kalau di komah, yaitu karena kembali ke hak. Kembali ke hak. Yaitu maksudnya fala yutliquna nafyaha wala itsbataha illa idza buyinat. Ay buyinat. Dhamirnya ke ha itu. Maksudnya tidak diitlaqkan penafian, tidak pula penetapan, kecuali apabila diterangkan. Ma utsbita bihi fahuwa tsabitun wa ma nufiya biha fahuwa manfiyun. Ini kalau di koma. Nah, dan ini akrab, wallahu a'lam. Apa saja yang ditetapkan, maka itu tsabit. Dan apa saja yang dinafikan, maka itu ditolak, manfi. Baik. Dalam artian jelaskan dulu apa maksud hudud, jelaskan dulu apa maksud ghayat. Kemudian baru disikapi dari makna tersebut. Kalau memang dia bermakna sesuatu yang sabit bagi Allah, kita tetapkan. Kalau itu sesuatu yang harus ditolak, maka kita tolak. Dan ini telah kita lewati prinsip ahli sunnah dalam masalah lafaz-lafaz yang baru, lafaz-lafaz yang dimunculkan. Qala li'anna al-mutaakhirina qad sarat hadhihi al-alfadhu fi istilahihim fiha ijmalun wa ibham ka ghairiha min al-alfadhi al-istilahiyah. Dikarenakan kaum mutaakhirin, lafaz-lafaz ini telah menjadi lafaz-lafaz dalam istilah mereka, atau dikarenakan kaum mutaakhirin, lafaz-lafaz ini dalam istilah mereka telah menjadi lafaz yang padanya ijmal dan ibham, yaitu makna yang global dan makna yang masih kabur. Ibham itu kan
sesuatu yang masih memiliki makna tapi belum jelas, ikhwan. Masih kabur maknanya itu apa? Masih samar. Padahal dalam permasalahan akidah tidak boleh makna samar ini dibiarkan. Karena hubungannya dengan nafi dan itsbat. Kalau sesuatu yang masih samar kok ditolak, ternyata khawatir itu mungkin bermakna benar, tapi kalau ditetapkan khawatir bermakna hak. Disinilah kenapa dibutuhkan apa? Dibutuhkan apa? Tafsil. Dibutuhkan perincian. Qala falaysa kulluhum yasta'miluha fi nafsi ma'naha al-lughawi. Kemudian tidak semuanya dari mereka itu menggunakannya pada apa? Pada makna lughawi yang sama. Yaitu pada penggunaan makna secara bahasa itu. Tidak semua mereka menggunakannya, kawan. Terkadang secara bahasa ini demikian maknanya, tapi yang diinginkan dengan istilah ternyata makna lain. Walihada kana an-nufatu yanfuha biha haqqan wa batila. Wa yadhkuruna an muthbitiha ma la yaquluna bih. Wa ba'dul muthbitina laha yudkhilu laha ma'nan batila mukhalifan liqaulis salafi walima dalla alaihi alkitab wal mizan. Perhatikan, ini bahayanya terburu-buru dalam mensikapi sesuatu yang masih mujmal. Karena masing-masing mereka itu tidak semuanya menggunakan istilah tersebut dengan makna yang cocok dengan makna lugawinya. Oleh karena itulah orang-orang yang menolak, mereka akan apa? Menolak dengannya yang hak dan yang batil. Jadi yang hak dan yang batil semuanya ditolak, ditiadakan. Dan menyebutkan dari orang-orang yang menetapkan apa-apa yang tidak mereka katakan. Jadi yang menetapkan maksudnya demikian-demikian, maka ditolak. Padahal itu tidak diinginkan oleh orang-orang yang menetapkan. Dan sebagian orang yang menetapkan, mereka telah memasukkan kepada istilah tersebut suatu makna yang batil. Kenapa? Karena tadi makna kan kata tersebut memiliki kemungkinan makna hak dan batil. Kalau diterima secara gelondongan, diterima semuanya, maka akan masuk makna yang batil juga, yang menyelisihi perkataan salaf dan menyelisih apa yang ditunjukkan oleh Alkitab dan Al-Mizan. Walam yarid nasun minal kitabi wala minas sunnati binafiha wala itsbatiha walaysa lana an nasifallaha ta'ala bima lam yasif bihi nafsahu wala wasafahu bihi rasuluhu nafiyan wala itsbata wa innama nahnu muttabi'una la muttadi'un. Dan tidak datang nas dari Alkitab dan Sunnah tentang penolakan, tidak pula penetapan. Dan kita tidak boleh untuk mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang tidak Allah sifati dirinya dengannya, tidak pula Rasulnya mensifati Allah dengannya. Kita tidak boleh mensifati Allah demikian, ikhwan. Jadi kita tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat nafi atau sifat itsbat, perkara-perkara yang Allah tidak mensifati dirinya dengan hal tersebut. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhabarkan tentang sifat itu bagi Allah. Baik itu nafian wala itsbata. Baik itu berupa penafian atau penetapan. Kenapa? Karena kita menafikan itu juga berarti menetapkan sifat apa? Aba Hudzaifah. Kalau kita menafikan sesuatu dari Allah, berarti kita menetapkan sifat apa? Itu keharusan, konsekuensinya harus menetapkan kebalikannya. Tapi ketika kita menafikan berarti kita tetapkan apa? Sifat apa?
Sifat apa? Ahmad. Ketika kita menafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita menetapkan sifat apa? Hah? Apa Zaid? Manfiyah ini maksudnya. Ya. Karena sifat manfiyah ini butuh dalil ya tidak? Nah, demikian pula ketika menetapkan itu jelas sifat apa? Subutiyah. Wa inna ma nahnu muttabi'un la mubtadi'un. Hanya kita ini orang-orang yang apa? Muttabi'un, mengikuti saja, bukan mengada-adakan. Maka fal wajibu an yandura fi hadzal babi a'ni bab sifat fama athbatahu Allah wa rasuluhu athbatnahu wa ma nafahu Allah wa rasuluhu nafainahu. Nah, ini prinsipnya. Nah, karena itulah yang wajib untuk apa? Untuk melihat dalam bab ini betul-betul memperhatikan, menelaah. Maksudnya itu dalam bab sifat. Apa saja yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, maka kita pun menetapkannya. Dan apa saja yang Allah tiadakan dan Rasulnya tiadakan, maka kita pun meniadakannya. Kemudian wal alfadzul lati warada biha an-nassu ya'tasimu biha fil itsbati wan nafi, atau yu'tasamu biha fil itsbati wan nafi. Lafaz-lafaz yang datang nas, maka apa? Dipegang teguh dalam penetapan maupun penafian. Makanya kita memilih apa? Bila tamtsil misalnya. Kenapa? Karena itulah lafaz yang datang penafiannya dalam Al-Qur'an, ya tidak? Laisa kamitslihi syai'. Itu lebih bagus daripada tasybih. Kenapa? Karena itulah lafaz yang datang dalam Al-Qur'an. Paham? Ini contohnya. Ini maksud lafaz-lafaz yang datang kita pegang teguh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik penafian maupun apa? Penolakannya, maupun penetapannya. Fanuthbitu ma atsbatahu Allah wa rasuluhu minal alfadhi wal ma'ani. Sehingga prinsip kita ini apa? Menetapkan apa saja yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan, baik itu berupa lafaz-lafaz dan makna-maknanya. Ya, baik itu berupa lafaz sekaligus maknanya. Ini penting, kita menetapkan lafadznya juga menetapkan apa? Maknanya. Berbeda dengan sebagian ahli bidah. Mu'tazilah hanya apa? Hanya menetapkan apa? Lafadz tanpa makna, contohnya. Mereka menetapkan nama bagi Allah tapi tidak punya makna, tidak terkandung di dalamnya sifat. Adapun ahli sunnah menetapkan lafadz sekaligus makna. Wa nanfi ma nafadhu nususuhuma minal alfadhi wal ma'ani. Demikian pula kita meniadakan apa yang ditiadakan nas-nas dalam Alkitab maupun as-sunnah, baik itu lafadznya dan juga apa? Makna-maknanya. Paham? Baik. Kemudian setelahnya ada sakat di sini kayaknya. Wa amal alfadz, apa tempat kalian? Ada tambahannya coba. Dicetakan mana? Wa nan fi ma nafadhu nususuhuma minal alfadz wal ma'ani. Wa amal alfadzul lati lam yarid nafyuha wa la itsbatuha la tutlaq. Betul, kok di tempat saya ada isyarat sakat. Dicetakan risalah apa? Sama. Coba.
Baik. Kita fa. Disimak coba kalau ada perbedaan di tanbih. Ini tadi dalam bab nafi dan isbat, ya. Kita menafikan lafaz dan maknanya, juga ketika menetapkan lafaz dan maknanya. Kemudian wa amal alfadzul lati lam yadid nafyuha wala itsbatuha fala tutlaqu hatta yunzara fi maqsudi qailiha. Adapun lafaz-lafaz yang tidak datang penafian, tidak pula penetapannya, maka tidak dimutlakan sampai dilihat maksud orang yang mengatakannya. Ini prinsip harus dipahami dengan baik, kawan, dan diterapkan pada semua istilah-istilah yang dimunculkan yang tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa menolak secara langsung, tidak pula menetapkan secara langsung sampai dilihat apa maksudnya apa. Fa in kana ma'nan sahihan qabil. Nah, maka apabila makna yang diinginkan itu makna yang sahih, diterima. Lakin yang bagi ta'biru anhu bi alfadzin nusus, akan tapi seyogyanya untuk mengungkapkan hal tersebut dengan lafaz-lafaz yang ada dalam nas. Maka diarahkan, kalau maksudmu seperti itu, maka sebenarnya lafaz yang benar dalam nas Al-Quran demikian. Paham? Jelaskan. Dunal alfadzil mujmalah, bu. Nah, selain lafaz-lafaz mujmal yang dibawakan oleh ahli bidah. Illa indal hajah ma'a qara'ini. Tayyib. Illa indal hajah ma'a qara'ina tubayyinul murad. Tayyib, tidak menggunakan lafaz-lafaz mujmalah kecuali ketika ada kebutuhan, bersamaan dengan adanya qarinah yang menjelaskan maksudnya apa. Wal hajatu, sekarang hajah itu bagaimana? Wal hajatu mithlu an yakuna al-khitabu ma'a man la yatimul maqsudu ma'ahu in lam yukhatab biha wa nahwu dzalik. Dari antara bentuk hajah contohnya apabila perkataan tersebut tidak diarahkan kepada orang yang tidak bisa sempurna maksud pembicaraan dengannya, kecuali apabila tidak akan bisa maksud dicapai jika tidak diajak bicara dengan lafaz-lafaz itu. Paham? Saya ulangi. Wal hajatu mithlu an yakuna al-khitabu ma'a man la yatimul maqsudu ma'ahu in lam yukhatab biha. Komahnya di terus mithlu an yakuna. Kita coba mana yang lebih tepat. Perhatikan. Ini masalah koma dan titik. Perhatikan dari lakin. Lakin yang bagi ta'biru anhu bi alfadil nusus. Sampai sini jelas ya tidak? Nah, dunal alfadil mujmalah. Nah, kalau maknanya sahih, ya harus diungkapkan dengan apa? Lafaz yang datang nas, bukan menggunakan lafaz yang mujmalah. Illa indal hajah, kecuali ketika ada kebutuhan. Paham? Ketika ada kebutuhan. Ma'a qara'ina tubayyinul murad, bersamaan dengan adanya qarinah-qarinah yang menjelaskan maksudnya tadi. Baik. Nah, kemudian sekarang hajah itu apa? Kalau tubayyinul murada wal hajata, ini intinya apa? Harus ada hajah bersamaan dengan adanya apa? Yang menjelaskan murad. Al-murad di sini kan murad yang diinginkan oleh pembicara. Wal hajatu, ya, kebutuhan itu contohnya apa? Mithlu an yakuna al-khitabu ma'a man la yatimul maqsudu ma'ahu in lam yukhatab biha. Allah alam, ini akrab.
Nah, dan kebutuhan itu contohnya apabila khitabnya, ya pembicaraan itu diungkapkan bersama dengan orang yang maksud tidak akan sempurna ketika berbicara dengannya jika tidak diajak bicara dengan lafaz-lafaz yang mujmalah itu. Karena sudah seringnya menggunakan lafaz-lafaz itu, hanya kalau tidak diberi pengungkapan dengan lafaz-lafaz itu mereka tidak akan paham. Ini. Dan ini juga ditegaskan oleh Syekhul Islam, ikhwan, yaitu berhubungan dengan apa? Mengajak bicara ahlul istilah dengan istilah mereka. Dalam Darut Ta'arud, ikhwan, Syekhul Islam mengatakan wa amma mukhatabatu ahlul istilahi atau wa amma mukhatabatu ahlil istilahi bi istilahihim wa lughatihim falaysa bimakruh in ihtija ila dzalik wa kanatil ma'ani sahihah. Ya, mengajak bicara ahli istilah, orang punya istilah dengan istilah mereka sendiri dan bahasa mereka itu tidak makruh, tidak dibenci jika butuh dan makna diketahui makna yang sahih, tidak apa-apa. Yang jelas maknanya sahih dan memang bisa tersampaikan dalam kebenaran itu. Beliau contohkan kamu khatabatil ajam minar rumi wal fursi wat turki bilughatihim wa urfihim. Seperti mengajak bicara orang ajam dari kalangan Romawi, Persia, Turk, dengan bahasa mereka dan wa urfihim dan dengan kebiasaan mereka. Fa inna hadza jaizun lil hajah. Sesungguhnya ini boleh lil hajah dikarenakan ada kebutuhan. Wa inna ma karihahul a'immatu idza lam yahtaj ilaih. Hanyalah para a'immah itu membencinya apabila tidak butuh kepadanya. Baik. Ini jelas. Ya. Jadi kesimpulan prinsip kita, ikhwan, dalam mensikapi lafaz-lafaz tersebut tidak menolak secara mutlak, tidak menerima secara mutlak. Tapi apa? Kita memerinci, menanyakan apa maksudnya. Apabila maksudnya itu hak, maka diterima. Apabila maksudnya batil, maka ditolak. Dan kemudian apa? Ditegaskan bahwasanya hendaknya yang digunakan adalah lafaz-lafaz yang sesuai dengan nas. Itu. Baik. Nah, ini muqaddimah sebelum membicarakan tentang apa? Istilah hudud, ghayat, arkan, a'dha dan adawat, ikhwan. Yang zahir dari ungkapan Imam At-Tahawi, beliau langsung apa? Menafikannya. Paham? Imam Tahawi di sini secara tegas menafikan. Nanti insyaallah taujih dari Ibn Abil Is akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bihadza subhanakallah.